Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami mengucapkan berduka cita yang amat dalam bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terdampak gempa bumi di daerah Jawa Barat, Cianjur, atau yang lainnya. Semoga mereka yang selamat diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, segala ekonominya, segala urusannya segera pulih, segala traumanya segera pulih. Dan untuk yang sudah meninggal dunia akibat gempa yang melanda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempatnya yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah mengetahui di dalam berita, baik itu lewat televisi atau media sosial, terjadinya gempa akhir-akhir ini. Gempa yang sangat dahsyat, yang menewaskan puluhan bahkan ratusan korban jiwa. Dan gempa ini membuat respon masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa gempa ini adalah fenomena alam biasa tanpa perlu disangkut pautkan dengan ajaran agama atau teguran dari Tuhan. Dan yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwa gempa ini adalah tindakan Tuhan untuk menghukum manusia yang lalai dari ajarannya. Tampaknya sulit bagi kedua kelompok ini bertemu dalam satu titik kesepakatan, sebab perbedaan paradigma yang saling bertolak belakang. Namun sebenarnya hal ini dapat digabungkan menjadi suatu pemahaman yang komprehensif. Dari segi ilmiah saja, Indonesia ini adalah wilayah rawan gempa sebab beberapa faktor. Keberadaannya di wilayah cincin api Pasifik membuat negara ini menjadi ladang gempa bumi. Tak ketinggalan, posisi Indonesia juga berada tepat di tengah tumbukan lempeng tiga benua, yaitu Pasifik di arah timur, Indo-Australia di arah selatan, dan Eurasia di utara. Satu faktor saja sudah cukup untuk menjadikan suatu kawasan sebagai wilayah rawan gempa. Maka bila melihat fakta ilmiah ini, terlihat bahwa gempa bumi di Indonesia adalah hal yang wajar dan sama sekali tak berhubungan dengan kejadian apapun yang dilakukan manusia. Namun kesimpulannya akan berbeda bila kita melihat dari sudut pandang teologis. Dari sudut pandang ini, peristiwa yang dialami manusia seluruhnya adalah bagian dari kehendak Allah, takdir Allah yang sudah tercatat seluruhnya di Lauhul Mahfuz. Dalam hal ini, gempa bumi tak mempunyai status khusus yang berbeda dengan seluruh kejadian lainnya. Tak ada bedanya antara gempa bumi dan tersandung, jatuh, pegal-pegal, tipe dan lain-lain, tertusuk duri dan lain-lain. Semuanya terjadi atas izin Allah, qadarullah, dan sudah tercatat proses kejadiannya sejak sebelum alam semesta tercipta. Ini adalah konteks teologis murni yang letaknya ada dalam hati sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara gempa bumi dengan ulah manusia atau maksiatnya manusia? Dari segi teologis, jawabannya bisa saja demikian. Sebab banyak sekali ayat atau hadis yang memberitakan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa manusia bisa diakibatkan akibat ulah buruk manusia itu sendiri. Allah mengingatkan hambanya dengan banyak cara. Salah satunya adalah gempa bumi ini. Lihat, misalnya kaum Nabi Lut yang membangkang hingga mendapat bencana alam hebat, sebagaimana digambarkan dalam surah Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran surat Hud ayat 82. Para sahabatku yang dirahmati Allah yang masih mengikuti kajian ini, namun apakah setiap bencana gempa bumi atau bencana alam lainnya bisa ditafsirkan sebagai teguran Tuhan? Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Sama sekali tidak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dari aspek teologis tak ada kekhususan dalam hal bencana alam dari kejadian apapun. Bila bicara soal teguran Tuhan, maka
Maka teks-teks agama Islam menegaskan bahwa semua hal bisa menjadi bentuk teguran Tuhan. Sakit, rezeki yang sulit, gagal panen, kematian, dan segala ketidaknyamanan bisa menjadi bentuk teguran Tuhan agar seorang hamba kembali mengingatnya. Bukan hanya soal gempa bumi. Rasa berat dan enggan untuk beribadah juga bentuk teguran yang paling nyata. Selain itu, ada juga teguran yang tampak sebagai kenikmatan. Misalnya kekayaan, kesuksesan, dan umur panjang yang disertai meningkatnya jumlah maksiat. Ini semua adalah teguran paling parah yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah terkunci mata hatinya. Dalam hal ini, teguran semacam itu disebut sebagai istidraj, dan ini banyak disinggung di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kesuksesan orang-orang kafir dan orang-orang zalim di dunia, dan bahwa hukuman bagi mereka ditangguhkan hingga mereka mati. Jadi, para sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan gegabah memvonis bahwa korban gempa bumi adalah orang-orang yang mendapat teguran atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Vonis semacam ini dilarang sebab hanya Allah yang tahu rahasia di balik setiap kejadian. Dulu kita bisa tahu bahwa suatu bencana merupakan teguran Tuhan terhadap suatu kaum sebab ada seorang nabi yang menjelaskannya. Namun di era ketiadaan nabi seperti sekarang, kita hanya bisa berprasangka atau dzan, dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Justru di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang meninggal tertimpa reruntuhan dan tenggelam adalah orang yang mendapat pahala syahid akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Para syahid itu ada 5, yaitu pertama orang yang mati karena wabah, pes, taun, virus. Kedua orang yang mati karena penyakit perut. 3 orang yang mati karena tenggelam. 4 orang yang mati meninggal karena tertimpa reruntuhan. Dan 5 orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sikap kita terhadap sebuah musibah harus dipilah menjadi 2. Sikap terhadap diri sendiri dan sikap terhadap orang lain. Ketika diri kita sendiri mendapat musibah, apapun itu mulai dari yang ringan hingga yang berat, maka seyogyanya kita introspeksi, jangan-jangan itu adalah teguran Tuhan kepada kita sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bersemangat di dalam beribadah. Namun ketika orang lain yang mendapatkan musibah, apapun itu, maka kita harus melihatnya sebagai fenomena alami, sunnatullah, yang terjadi sebab faktor-faktor natural tanpa membumbuinya dengan aneka prasangka yang menyakitkan bagi korban atau keluarganya. Apalagi bila yang terkena musibah bukanlah pelaku maksiat, seperti kebanyakan kasus gempa di Indonesia selama ini, atau yang khususnya gempa di Jawa Barat. Selanjutnya, kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan cara apapun yang kita bisa. Minimal mendoakan kebaikan. Jangan sampai ada yang gegabah menghubungkan suatu musibah sebagai azab, sebab bisa saja para korban itu mendapat pahala syahid, dan justru penonton yang tak tertimpa musibah itulah yang nanti akan terkena azab Allah berupa istidraj yang harus dibayar mahal kelak di akhirat. Semoga renungan ini bisa menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.